Waalaikumsalam. Kami dari mahasiswa STI Putra Bangsa ingin mewawancarai sedikit tentang toko ini atau Fantas Store. Untuk mungkin banyak nih teman-teman yang belum kenal sama owner Fantas Store. Silakan perkenalkan. Ya, perkenalkan nama saya Fajar Ali, biasa dipanggil Ali. Kebetulan di sini saya selaku owner dari Fantasi Apparel yang beralamatkan di Jalan Pangeran Diponegoro, Kawedusan. Baik, langsung saja Mas. Untuk sejarah awal Fantasi Store itu gimana? Ya, secara awalnya pertama saya mulai dari keisengan saya ya. Saya hobi di bola, di futsal. Kebetulan terus juga saya melihat perkembangan sepak bola terutama di Indonesia itu untuk jersey tim itu kurang bervariasi, kurang menarik. Jadi saya tertantang untuk membuat jersey fantasi dari tim-tim di Liga Indonesia. Itu awalnya keisengan saya, terus saya upload di Instagram. Kemudian banyak yang suka, banyak yang minat. Akhirnya saya bikin sistem pre-order. Kemudian dari situ banyak yang suka dengan produk saya, terus alhamdulillah berlanjut sampai saya bisa membuka untuk usaha pembuatan jersey itu sendiri. Kalau untuk tahunnya awal bukanya itu dari tahun Awal bukanya itu dari sekitar bulan Maret tahun 2017 saya awal merintis usaha ini. Dari belum ada store fisik seperti ini, tapi dari online dulu. Lalu kalau untuk modal awal itu berapanya? Kalau modal sih jujur kalau modal saya tidak modal dari langsung banyak, tapi dari uang hasil dari keuntungan jersey yang saya jual di awal kan pakai sistem pre-order. Jadi konsumen bayar dulu, nanti saya dapat orderan berapa, nanti barang jadi baru kita lunasi. Nah, dari keuntungan itu sedikit demi sedikit terkumpul, kemudian saya belikan mesin atau peralatan-peralatan seperti mesin cutting, mesin press, dan komputer. Saya tidak langsung beli sekalian, tapi nyicil istilahnya satu-satu. Nah, dikalkulasi itu sekitar kurang lebih 20 sampai 25 juta. Kalau boleh tahu, apakah ada karyawan yang membantu dalam menjalankan bisnis ini? Kalau karyawan yang di toko sendiri itu ada 2 orang, kebetulan yang untuk bagian desain dan bagian pertanggungjawaban toko itu ada 1 orang, dan kemudian di bagian press dan sablon itu 1 orang. Kemudian untuk bagian printing sublim itu kita masih kerjasama sama pihak kedua, yaitu pihak penyedia jasa sublim printing. Kemudian di penjahit juga kita kerjasama juga, karena kita belum punya mesin jahit sendiri dan belum punya mesin printing sendiri. Ya, untuk sistem marketingnya ini gimana ya untuk Fantasi Store ini, Mas? Untuk sistem marketing kita awalnya dari awal berdiri itu pakai sistem digital atau online. Kita pakai Instagram, kemudian kita sudah bertambah ke Shopee. Terus sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 tahun kita punya store secara fisik atau offline store. Kita ya secara online-nya ada, offline-nya juga ada, seperti itu. Berarti kalau untuk Fantasi Store ini menyediakan apa saja Mas? Kalau awalnya kita dari basicnya dari jersey, dari kaos, kemudian celana futsal, celana bola, celana training itu kita produksi sendiri. Terus saya akhirnya melengkapi, karena sudah punya store fisik, akhirnya saya lengkapi dengan ada sepatu bola, sepatu futsal, sepatu running, terus kaos kaki dan perlengkapan olahraga lainnya, khususnya untuk permainan sepak bola dan futsal. Sistem pencatatan keuangannya seperti apa ya? Untuk sistem pencatatan keuangannya kebetulan saya pakai yang paling simpel lah istilahnya, itu pakai aplikasi Microsoft Excel. Jadi saya buat filenya nanti untuk perharinya nanti yang laku
beberapa itemnya apa saja nanti dicatat, terus kemudian nanti di rekap perharinya lakunya berapa, terus per bulannya lakunya berapa, itu juga ada catatannya. Terus untuk yang per bulannya kita pakai ada aplikasi untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran. Jadi pakai digital, bukan ditulis pakai buku ya. Kemudian untuk omsetnya itu per bulan bisa dapat berapa ya Mas? Kalau omset sih namanya orang jualan, orang usaha itu tidak menentu ya, tidak mesti. Kadang ya kalau lagi rame-rame, kalau masa pandemi seperti ini itu sangat berpengaruh ya, terutama kalau untuk jersey sendiri. Kebetulan untuk masa pandemi ini agak sedikit menurun untuk omsetnya. Untuk sepatu ya juga sedikit menurun. Kalau bisa diperkirakan ya sekitar per bulannya itu ya 2 sampai 5 sekitar gitu. Kalau untuk menjalankan bisnis ini apa kendala sama apa sih, kayak sama kelebihannya itu apa Mas? Kalau kendala dan kelebihan itu pasti ada setiap usaha. Yang pertama, kalau kendalanya itu biasanya di produksi. Kalau jersey kadang di antrian itu, misalnya pas lagi rame antrian atau itu baik antrian printing maupun antrian jahitnya, itu kadang kalau rame itu tidak bisa diprediksi. Kalau minta kadang konsumen itu mintanya jadinya cepat, misalnya 1 minggu, kadang kita sanggup, kadang kita tidak bisa karena kalau misal antriannya lagi banyak ya kita juga waktunya agak sedikit keteteran seperti itu. Itu mungkin kendalanya seperti itu. Terus kalau kelebihannya mungkin sekarang untuk khususnya anak muda sekarang sedang menggeluti di dunia futsal dan sepak bola sedang marak, karena di Indonesia dua olahraga itu sendiri sedang naik daun. Jadi kebutuhan untuk produk-produk dari kita itu juga semakin meningkat. Terakhir, pesan-pesan untuk mahasiswa STIE Putra Bangsa dalam menjalankan bisnis. Untuk teman-teman mahasiswa yang terutama di STIE kan ilmu ekonomi ya, jadi mungkin lebih paham dari saya karena saya bukan lulusan dari ilmu ekonomi. Ya kalau dari saya, kalau mau buat usaha, buatlah yang sesuai dengan passionnya. Usahakan kalau mau buat usaha itu pahami dulu apa yang mau dibuat, terus pelajari sampai istilahnya sampai benar-benar khatam, sampai benar-benar hafal, tahu celah-celahnya seperti apa. Terus setelah kumpulkan niat, sudah tahu mau usaha apa, terus ditentukan dulu target pemasarannya. Jadi tahu targetnya itu siapa, target marketingnya siapa. Terus yang paling penting adalah setelah ada niat harus ada eksekusi. Jadi kalau cuma niatnya top, tidak ada eksekusinya, ya itu sama saja. Jadi tidak harus menunggu sampai benar-benar matang 100%. Kalau sekitarnya sudah ada niat, sudah ada modal, sudah ada keberanian, ya langsung saja eksekusi. Sekitar 70-80% langsung aja dieksekusi niat usaha. Mungkin itu saja Mas untuk awal berbincang-bincangnya. Terima kasih dari kami sudah disilakan waktunya sedikit. Semoga usahanya tambah lancar, tambah berkembang. Ya mungkin itu saja, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.